durhaka. Selama ini kan, wah anak durhaka, tapi nggak ada kan orang tua durhaka gitu kan. Nah, legenda kelam Malin Kundang berusaha mempertanyakan itu. Bener gak sih yang durhaka tuh cuma anak doang? Malu lihat emak yang kotor hina dari kampung. Kamu dipukulin sama bapak kamu. Ibu kamu nyelamatin kamu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Legenda kelam Malin Kundang produksinya Kamensi Pictures. Diproduseri oleh Joko Anwar. Ya, dan jadi co-writer juga Jadi Joko co-writer. Anwar. Sutradaranya nih dua sinias debutan, Rafki Hidayat sama Kevin Raharjo. Ya, si Rafki juga jadi co-writer ya. Rafki jadi co-writer, dia yang orang Minang asli. Mhm. Jadi karena di sini banyak unsur Minangnya, Karena Malin Kundang kan berasal dari Iya. ya folklornya Minang ya. dan dia juga nulis di Nightmares and And Daydreams. Episode 2 tuh yang Nirina ya. Gitu, yang anaknya itu loh. Oke. Yang kalau menurut gue pribadi episode terbagus dari Nightmares and Daydreams. Jadi ceritanya nih ada Alif. Dia seorang Pelukis mikro. ya micro painter gitu ya, yang Di batu. melukis tuh di kerikil, di beras gitu kan ya. Sukses dia gitu. Rumah tangganya kelihatannya bahagia ya. Istrinya Nadine sama Bayu gitu. Jadi film dibuka dengan kecelakaan dan si Alif ini kayak amnesia. Partial loss of memory ya. Ya, jadi memori terakhir dia nggak inget, selebihnya aman gitu. Dia Tapi tahu Nadine istrinya, dia tahu Bayu Memori anaknya. yang dulu juga nggak ingat. Yang dari dulu kampung. sekali ya? Dulu sekali. Iya. Ketika dia pulang ke rumah, reaksi istrinya dari awal tuh kayak yang laki gue kayak beda deh gitu ya. Iya. Penonton merasakan itu. Kayaknya kita juga ya merasakan, anaknya juga merasakan sesuatu yang beda ya. Iya. Oh, kayaknya yang Lebih anget nih. bapak yang ini lebih nyaman nih. Iya, gitu loh. Sehingga kita bertanya-tanya karakter Alif sebetulnya sebelum kecelakaan kayak gimana, gitu kan? Ditambah lagi dengan kemunculan ibunya yang mau datang ya. Ya, tiba-tiba dia baca chat yang ibunya mau datang, yang dia nggak tahu. Dia nggak inget kan. Dia nggak ingat sama sekali ibunya seperti apa. Dan keluarganya kayak istri dan anaknya tentu belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, gitu loh. Jadi banyak layer misteri di sini, gitu ya. Jadi selain soal identitas si ibu, hubungan Alif dengan ibunya, juga memori Alif yang hilang, gitu loh. Jadi kalau di Malin Kundang kan memang si Malin Kundangnya nggak mau menerima ibunya gitu kan. Kalau di sini dia nggak inget. Apakah dengan dia nggak inget kemudian dia nggak bisa hangat ke ibunya, itu kemudian bisa dibilang durhaka gitu kan? Kayak gitu. Layer misteri banyak, termasuk kenapa ya si Nadine kok sikapnya gini, gitu ya. Kayak suaminya beda tapi fishy nih, gitu. Kayak gitu. Ini film. Oke, bye. Ini film thriller ya. Thriller. Dan kayaknya kalau di Indonesia thriller kurang digemari ya, dari jumlah penonton biasanya nggak banyak ya. Ya, Cuman- hanya film thriller dari Joko Anwar aja yang bisa laku. Nah, karena ini di belakangnya Joko Anwar. Iya. Apakah karena si Joko Anwar nggak menyutradarai ini, jadi filmnya beda banget dari yang kita harapkan? Kalau gue ngeliatnya kayak ini masih filmnya Joko Anwar ya. Stempelnya Joko Anwar banget. Banyak gitu ya. banget stempelnya Joko Anwar di situ. Ya, Tapi dia penulis juga sih. jadi gini, yang tidak boleh kita lupakan adalah Joko Anwar itu co-writer. Karena yang nulis ada 3, Jokan, Rafki, sama Alin. Kemudian Joko Anwar itu menjadi editor, which is dia yang mengemas film ini hasil akhirnya, dan dia adalah eksekutif produser. Iya, kalau menurut gue jadinya kayak kenapa nggak lo yang ngedirect aja Iya. gitu ya. Cuman dia kayak mau ngasih training ground aja buat Ya, anak-anak untuk ini. Raffi dan Kevin.
Tapi kalau secara gue ngeliatnya kayak Joko Anwar banget sih. Ya, gitu. Jadi memang kayaknya lebih ke di lapangan gitu ya, di lapangan diserahin ke Rafki sama Kevin. memang ini apa Tapi ya? kan itu asumsi kita aja. Iya. Gitu. Filmnya dibuat untuk membuat penonton tegang dengan ketidaktahuan apa yang akan terjadi. Iya. Gitu. Menurut gua itu cukup didukung dengan acting, musik, kamera secara teknis itu udah berhasil sih membuat ini jadi misteri gitu, misteri buat penonton. Kalau menurut lo? Gue film ini menurut gue adalah ada istilah Hitchcockian gitu ya. Jadi kayak mengambil polanya Alfred Hitchcock. Ya. Jadi ada wrong man at the wrong time at the wrong place gitu ya. Kemudian ada unreliable narrator. Itu istilahnya gitu ya. Jadi bahwa ada tokoh utama yang ngebimbing penonton nih, kita dibimbing oleh tokoh utama yang nggak bisa diandalkan. Iya, dari point of view orang yang nggak bisa kita andalkan. Iya, karena dia hilang sebagian ingatan, ya gitu loh. Ingatannya tuh fuzzy gitu ya, kayak gitu. Sehingga kita juga agak goyang nih gitu ya pegangannya. Nah, itu yang bikin menarik gitu ya. Dari awal memang secara tone dari opening title yang kayak Seven ya, yang dibikin Kyle Cooper tuh opening creditnya. Kemudian gue juga jadi teringat sama Memento. Ya, Memento itu kan si karakter ya. tuh iya amnesia dan dia berusaha merangkai berdasarkan apa yang dia lihat gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemarin gitu loh. Nah, ini pun kayak sama. gitu juga. Dia mengumpulkan memori, bukti-bukti. Iya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum kecelakaan? Kecelakaan ini memang udah dari awal udah ada ya kecelakaan. Jadi dia sebetulnya apa nih yang terjadi sebelum kecelakaan? Kenapa sikap orang ini begini ke gue? Kenapa gini? Kenapa orang kaget melihat gue senyum misalnya gitu ya? Gitu. Kenapa orang bilang bahwa gue berubah? Karena dia nggak tahu dia berubah dari apa gitu kan? Dia nggak punya pegangan itu sih. Jadi ini sebagai film misteri seperti yang gue bilang udah cukup membuat penonton menduga-duga. Terus kita nggak bisa nebak apa yang terjadi gitu. Tapi gue ngerasa kenapa gue nggak bisa connect sama tokoh utamanya? Karena Andrea Hah? Karena tidak bisa diandalkan. Ya pokoknya gue nggak bisa menaruh simpati gue ke tokoh utamanya sehingga gue peduli apa yang terjadi sama dia gitu. Oke. Gitu loh. Kira-kira faktornya apa? Di karakterisasi atau di pemainnya? Karakternya nggak menunjukkan quality yang Membuat kita root for, jatuh cinta sama dia sehingga kita peduli sama apa yang terjadi sama dia, atau waktunya nggak cukup untuk nge-build itu. Oke. Karena bagi gue udah secara eksekusi udah cukup baik, si Rio bermain cukup baik, tapi gue nggak merasakan kedekatan itu sama si karakter sehingga gue peduli sama apa sih yang terjadi itu. Kayak yaudah gue nonton aja lah. Gue masih ngerasa itu. Oke. Kalau lo? Sebenarnya sama sih ya, gitu ya. Jadi resikonya unreliable narrator adalah karena dia jadi gini, dia punya potensi untuk bikin kita kasihan, ya kan? Kalau kita kasihan, kita iba, kita bersimpati, kita jadi berpihak pada dia. Alif ini nggak bikin kita kasihan, gitu ya. Dia memang kebingungan tapi nggak bikin kita kasihan, gitu. Gue nggak tahu kenapa. Terus terang ya, gue nggak tahu kenapa gue nggak iba ke dia, gitu loh. Gitu. Termasuk ketika
ibunya datang kemudian dia nggak connect. Jadi Iya. kayak reveal di ending yang tentu mengejutkan. Aha. Itu jadi begini, tapi secara jiwa ya kita nggak Ya, nggak kita connect. berjarak Berjarak. sama Alif gitu ya. Jadinya memang ini kayak apa ya? Ya kita nggak ada di situ, kita nggak imersif ya, gitu loh. Salah nggak? Ya enggak, gitu ya. Cuma kita jadi nggak sedekat itu aja. Ya, gitu. dan filmnya menurut gua sangat dark Mhm. and disturbing malah kalau bisa dibilang, ya. Mhm. Jadi ya ini sesuatu yang membuat gue perlu mencerna gitu. Betul. Jadi Gila. gue kebetulan walaupun kita udah nonton cukup lama ya, gue belum sempat mikirin yang kayak kan sambil film berjalan ada reveal, ada clue gitu ya, yang make sense gak ya gitu ya. Nah gue belum itu, jadi sampai di titik ini gue terima aja gitu ya. Gue sih salut sama craftsmanship si Raffi dan Kevin ya. Bagus di sini, lancar gitu, nggak kayak film debutan gitu. Kayaknya memang dia berada di payung yang tepat gitu ya, di Kamensi ya, gitu loh. Kayaknya dapat tutorial yang pas untuk mereka di sini gitu, dikasih ruang bermain juga walaupun bayang-bayang jokannya masih sangat kuat gitu ya. Nah tinggal kita lihat nanti di film berikutnya apakah stemnya Jokan ini masih sekuat ini atau enggak gitu ya. Jokan kayaknya harus berani melepas Beneran kayak lepas gitu ya. kayak Ernest melepas Aco. Iya, atau melepas Kristo gitu yang juga debutan kan tahun ini itu. Oke. Banyak yang kagum sama Fonny Anggra ini sebagai tokoh ibu gitu ya. Di trailer tuh belum kelihatan sih, tapi di film nanti terutama di akhir-akhir memang dia nunjukin bahwa pengalaman bicara gitu ya. Iya. Keren sih dari situ. Gue suka banget adegan di, ini bukan spoiler ya, adegan di kolong jembatan itu ya, yang kayak on location gitu kan. On location kita berasa memang ada di situ ya pas lagi di adegan itu, yang ini pasti nggak mudah ini gitu ya, syuting di sini gitu. Apalagi ketika kemudian ternyata emang benar itu on location, nggak banyak yang diubah, termasuk orang-orangnya gitu ya, orang-orang aslinya. Jadi makin salut sih gue di salut situ. sama location manager. Iya gila itu sih, itu daerah rawan men. Oke, skor boy. Skor bagi gue nih, walaupun gue bilang tadi gue nggak bisa connect sama sama tokohnya sehingga impactnya di ending nggak sebesar yang gue harapkan Secara emosional ya. secara emosional, tapi gue masih menganggap ini solid karena ya mungkin Joko Anwar berada di belakang itu, dan gue selalu suka produk-produknya dia. Gue kasih 7. Oke. Gue kurang lebih sama ya, maksudnya ini hasil yang solid, debutan yang solid ya. Yang gue harapkan ada yang meleset ya, maksud gue pikir dia akan mendekonstruksi legenda maling kundangnya, tapi ternyata nggak ke situ arahnya. Ini dikasih judul bukan itu pun nggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi agak terkecoh kalau dari gue ya, karena bukan itu sebetulnya gitu loh. Tapi gue suka, benar nggak dikasih judul maling kundang juga beres-beres aja film ini gitu ya. Gue kasih 7,5 bay. Oke, kamu kalau udah nonton nanti setuju gak sama pendapat kita gitu kan? Kira-kira poin apa yang kamu suka di film ini, poin apa yang enggak gitu kan? Berasa gak sih kalau ini kayak film yang disutradari sama Joko Anwar gitu kan? Silakan tulis di komen, jangan lupa like and share. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.